Halo geng, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk para breakers. Berjumpa lagi dengan Oke geng, lama nggak ngonten geng. Kemarin sibuk dari lebaran puasa kemarin nggak ngonten geng. Kali ini aku mau bahas ini geng, THD Power Up. Ini menjawab videoku yang kemarin, video yang pertama part 1 itu ada yang komen apa harusnya gini bang, atau itu khusus buat full pump kayak gitu ya. Ini kali ini aku mau jawab keraguan kalian geng. Kenapa aku pasang di full pump itu, kenapa nggak aku pasang di aki ya. Itu emang aku khususkan untuk full pump geng. Jadi emang itu jalur power up untuk naikkan voltase full pump. Jadi yang lain-lain nggak ikut ya, udah jelas ya geng ya, yang lain-lain nggak ikut. Nah kali ini aku mau jelasin sedikit geng tentang power up THD ini geng. Power up THD ini kemarin aku udah pindahin geng dari full pump ke box fuse di aki itu, di box aki itu aku pindah di situ. Aku ngerasainnya sama aja sih geng, sama aja yang aku rasain, sama aja. Malah full pumpku itu malah nggak begitu bagus malahan full pumpku. Jadi saat starter pertama itu idolnya itu sempat mati, aku harus ngulangin lagi starter lagi ya, gitu. Padahal sebelumnya aku pasang di full pump itu lancar-lancar aja. Setelah aku pindah ke box fuse itu malah kayak gitu. Terus menjawab kemarin ada yang tanya kalau untuk bilet bang, kalau pasang bilet ngaruh nggak bang? Ya ini kebetulan aku juga habis pasang bilet. Nih, habis pasang bilet dua bilet, tapi ini bilet yang wattnya kecil geng. Bilet ini wattnya kecil dari iBreak JE20. Itu aku beli yang 3 model, putih, kuning, dan putih kuning, warm white kayak gitu. Jadi terus aku coba share juga, coba cari di internet itu, ternyata tegangan dari masing-masing mode itu beda. Yang putih itu paling kecil itu sekitar 26 watt sampai 30 watt, itu paling kecil. Terus di mode kuning itu sampai 35 sampai 40 watt. Putih kuning juga sama, 30 sampai 40 watt. Jadi ya aku nggak ngerasain aneh di pengapian dan sebagainya, karena emang ini wattnya kecil. Beda lagi mungkin kalau pakai yang ice turbo itu yang 50 watt atau 60 watt, kemungkinan mungkin bisa ngaruh di pengapian dan sebagainya, kemungkinan. Jadi ini aku coba pasang di box fuse itu biar kalian tahu cara pasangnya gimana, terus efek sampingnya ada nggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian pasang bilet yang 50 watt, mungkin bisa pakai caraku yang kali ini.
pakai cara. Tapi kalau misalnya pakai watt-watt yang kecil atau biled ala-ala itu sebenarnya nggak usah pakai power up, nggak apa-apa. Atau khusus power up misalnya buat full pump atau buat yang lain bisa. Dan power up nggak bisa nambah lampu lebih terang, nggak bisa guys, karena itu lampu itu memang mainnya watt, nggak bisa tegangan, nggak bisa naikin kecerahan lampunya, nggak bisa. Kalau mau cerah ya pakai yang watt besar, 50 watt 60 watt itu pasti terang. Kalau 30 watt ala-ala itu ya biasa, itu nggak usah pakai power up, nggak apa-apa. Jadi aku langsung bongkar aja ya geng ya, caranya pasangnya gimana, tata letaknya gimana. Ini kebetulan aku nggak langsung bongkar, nggak langsung pasang. Memang aku pasang dulu, aku rasain apa bedanya, aku review sekalian. Jadi emang nggak ada bedanya yang signifikan di situ, di box fuse itu nggak ada yang signifikan. Tapi untuk kalian aku kasih tutorialnya cara pasang di box fuse. Oke, simak ya geng. Oke geng, ini udah aku bongkar geng. Ini aku lepas akinya biar bisa lihatin jalurnya geng. Ini aku potong jalur dari 10 ini, dari sekring 10 ini. Keterangannya itu ada di ini geng. Ini ada ignition, injektor, dan full pump ini. Jadi potongnya itu yang jalur warna ini geng, hitam, strip putih geng, yang ini ya, ini pokoknya paling pojok ini hitam strip putih, ini aku potong geng. Nah ini masuknya yang dari sini, potongan sini yang keluar dari sekring ini yang aku jelasin kemarin, keluar sekring ini sambung kabel merah dulu geng. Jadi kalian siapin 2 kabel merah sama biru, aku terserah yang paling enak itu merah sama biru biar nanti serasi sama power up yang di situ. Power up di sini warnanya kan merah sama biru. Inputnya masuk ke power up itu warna merah geng. Jadi sebelum pasang siapkan kabel dulu merah sama kuning, merah sama biru 1 meter aja. Ini potong yang jalur ini warna hitam strip putih ini, yang 10 ini 10 ampere ini hitam strip putih, potong yang sini masuk sambungin warna merah ini warna merah, kan ada warna merah ini aku kasih warna merah tuh. Terus yang potongan satunya kasih warna biru ini. Ini soalnya udah aku rapiin sekalian geng. Tuh kelihatan nggak geng, warna biru itu nih, keluarnya itu warna biru. Dah tuh kayak gitu, masukin sekalian lewat jalur bawah gini, terus naik ke atas geng, naik ke atas ya. Ini kenapa aku nggak rangkai sekalian, aku percaya subscriberku itu pinter semua, jadi pasti udah paham caranya menyambung, apalagi yang udah nonton videoku yang sebelumnya itu pasti udah tahu. Jadi yang sebelumnya itu kan masuk full pump sini, ini jangan lupa disambung lagi, kabel hitam strip putihnya disambung lagi ya. Hitam strip putihnya itu ya dari sana juga, dari sana terus ke sini sama ke ke coil, ke injektor dan sebagainya, ke sweat rim kayak gitu. Jadi ini disambung lagi, disolder, dikembalin lagi, udah. Jadi ini nggak ada sangkut pautnya sama power up lagi, nanti ikutnya ke sana. Nah ini ambil 3 soket sama kemarin, ini aku ganti karena soket yang kemarin tuh
agak oblak, ini aku ganti yang anti air waterproof ini. Terus sama geng, yang kabel itu dari bawah aki tadi kan naik dapatnya sini, dapat sini nih, kabel merah sama biru. Nah kan ada 3 kabel geng, yang ini kabel massa yang hitam. Kalau massa ini terserah mau letaknya di mana, yang penting deket sama power up-nya aja, nggak usah jauh-jauh ambil, misalnya jauh ambil ke aki lagi misalnya kan kejauhan. Mending kayak gini aja, soketan, kasih ke rangka body atau ambil yang minus, pokoknya ambil yang minus kayak gitu ya. Kayak gitu, ini tak lepas dulu. Oke, tak salah ke sini. Nah kayak gini geng, ini kan kabel dari aki tadi ke bawah, gitu itu. Nah ini kan kabel dari aki tadi ke bawah itu, plus massa, kabel massa ini taruh di sini aja, kabel massa. Yang ini hanya ini ya sama, ini 3 kabel. Dari kemarin kan ada warna hitam jadiin satu, atau warna hitam jadiin satu, merah sendiri, biru sendiri. Pokoknya yang udah nonton videoku pasti paham kayak gitu. Jadi ini keluarnya hanya 3 kabel, hitam buat massa, nanti sambungin di sini, terus biru sama merah. Jadi kayak gitu. Jadi prosesnya itu kayak gini geng, jelasin dari kontak ya, kontak terus turun. Itu kalau kalian mau belajar rangkaian atau jalur dari kontak kemana aja, aku kasih rekomendasi channel, nanti aku kasih di deskripsi. Kalian pelajari cara jalur kontaknya, itu sangat membantu sekali, maksudnya sangat gampang dipahami. Jadi modalnya itu ada kontak itu ada 4 jalur, itu yang mana aja nanti kalian tonton sendiri. Yang penting ini jalur ke sekring 10 ampere dulu ya. Dari ini prosesnya itu ke sini, terus lewat ini, lewat kaki 4, kaki 5, terus disalurkan ke 10 ampere, turun ke sini, kabel hitam strip putih ya, kabel hitam strip putih. Ini kalau nggak dipotong itu masuknya ke full pump, injektor, coil, switch rem, terus sama sensor kecepatan. Tuh kayak gitu. Kalau nggak dipotong, nggak pakai power up, itu masuknya ke situ. Kalau dipotong ke power up, ini potong putus jebret, masuk kabel merah. Kabel merah naik dulu, kabel merah naik. Ini kabel merah naik, ini kan udah kesambung, badannya udah kesambung. Kabel merah naik ke sini, ke power up, proses dikeluarkan kabel biru sini, balik lagi, kabel biru balik ke bawah lagi kan, balik ke bawah lagi kabel biru terusannya yang kabel hitam strip putihnya tadi masuk ke bawah, ke jalur injektor, ke jalur coil, ke jalur switch rem, terus sensor kecepatan dan lain-lain, pokoknya itu. Jadi ini bisa keseluruhan, bisa ke jalur full pump, bisa ke injektor, bisa ke coil, bisa ke switch rem dan lain-lain, ke lampu belakang itu bisa mencakup semuanya. Kalau yang kemarin kan emang aku khususin buat full pump, jadi potongnya aku di sini kabel full pump, jadi nggak di situ ya, kayak gitu ya geng ya. Udah paham ya geng ya. Terus
Ada yang tanya lagi, kenapa nggak dipotong di jalur kontak? Ya, ini pertanyaan juga bagus. Jalur kontak, ya, jalur kontak. Kalau kalian udah nonton yang aku rekomendasikan, yang jalur kontak itu kalau dipotong di sini, berarti belum nyampe ke sini, belum nyampe ke box fuse. Jadi percuma, geng. Jadi percuma. Jadi sebelum masuk ini malah nyambung ke ECU. Jadi misalnya dari kontak turun itu kalau kabelnya sama hitam strip putih, itu dipotong jebret, itu padahal jalurnya itu masuk ke ECU dulu. Nah, masuk ke ECU terus memproses ke sini. Jadi kalau ini kepotong, percumanya apa, geng? ECU itu nggak butuh stabil, geng. Ya, kalau kalian paham videonya di post project itu sebenarnya edukasi juga, geng. Itu mempelajari power up juga itu. Jadi power up untuk ECU itu percuma, geng. Jadi ECU itu nggak butuh 12 volt, bahkan ECU itu cuma butuh 1-3 volt. Ya, 1-3 volt. Tuh ECU yang dibutuhkan. Apalagi ECU itu ada proteksinya. Jadi seberapapun volt yang masuk ke ECU itu ada proteksinya, di konverter ke volt yang lebih kecil. Jadi kayak gitu. Jadi percuma kalau pasang di situ. Nah, paham ya, geng? Nanti aku kasih link channelnya juga di post project di deskripsi. Nanti kalian pelajari. Jadi biar paham. Sebelum pasang-pasang kayak gini tuh kalian tuh paham, udah tahu jalurnya kontak, terus kalau dipasang di ECU dan sebagainya itu efisien atau mubazir kayak gitu. Jadi prosesnya itu yang paling benar, yang paling signifikan untuk power up itu sebenarnya emang buat ECU, full pump sama ECU, coil, full pump sama injektor. Itu yang paling signifikan, yang paling efisien untuk itu. Kalau untuk lampu jelas tidak bisa, untuk biled apalagi. Jadi yang punya masalah pasang biled terus power atasnya turun, itu mungkin bisa karena daya dari aki itu kemakan power bilednya. Jadi untuk konsumsi coil, injektor dan sebagainya itu menurun kayak gitu, geng. Jadi kalau mau pasang power up bisa aku saranin dari fuse box ini, box fuse ini. Jadi itu sebenarnya bukan untuk membuat awet lampu, bukan sebenarnya. Itu buat menyetabilkan konsumsi daya yang dibutuhkan coil, injektor dan full pump itu kesedot ke biled, jadi kurang. Nah, itu ada power up untuk menyetabilkan dayanya sini. Jadi biled tetap pada jalurnya sendiri, jadi nggak pakai power up. Biled nggak ada yang power up nggak bisa menaikkan tegangan biled dan sebagainya. Biled udah 12 volt, udah kayak gitu, geng. Jadi pertanyaan kalian udah aku jawab ya, geng ya. Efisiennya itu emang di sini efisiennya. Tapi untuk motorku itu motornya kan masalahnya beda-beda ya, geng. Kalau aku efisiennya itu masih di full pump. Aku pasang di full pump itu efisien. Soalnya aku kemarin habis pasang biled. Terus ini power up masih ikut ke full pump, itu normal aja, geng. Atasnya juga masih dapat, bawahnya juga enak. Ya sama aja, geng. Karena emang konsumsi daya untuk biled ini dikit. Jadi aku pakai aki motobed yang ini sudah cukup. Ini yang 6 ampere atau 7 ampere, aku lupa ini. Pokoknya yang ini masih cukup.
6 ampere atau 7 ampere. Jadi kalau misal pakai yang bilet yang 50 watt 60 watt mungkin bisa ganti aki yang itu lithium itu yang harganya mahal itu ya, itu bisa. Atau ganti spool pengapian pengisian juga ganti bisa. Kalau power up ya kemungkinan bisa, tapi dicoba dulu geng. Kalau yang terlanjur udah beli dicoba dulu, kalau yang belum beli silahkan cari referensi dulu geng. Kalau pasang power up bisa mengobati masalah power atasnya lembek, itu bisa enggaknya cari referensi aja geng. Aku cuma kasih tahu tutorial cara pasangnya yang benar menurut jalur dari Vario ini geng. Kayak gitu ya geng ya, udah paham ya geng ya. Pokoknya intinya kalian belajar terus, kalian coba aja, jangan takut salah. Yang penting tahu ilmunya, tahu dasarnya dulu, baru eksekusi geng. Kayak gitu ya geng ya. Ini udah aku rapiin, ini aku kasih kabel-kabel spiral. Ini tinggal nanti udah kayak gitu nyala. Jadi aku praktekkan kayak gini ya geng ya. Ini aku nyalain motornya. Oh ya, akinya belum tak pasang. Nanti aku pasang akinya dulu, baru aku tes bisa nyala enggak. Sebelumnya, misalnya kalian mau pasang juga sebelumnya, pastiin dulu ya, kabel ini kan udah disambung, ini kan udah diputus. Misalnya ini udah diputus ya, udah putus, kabel hitam strip putihnya putus, kabel merah sama birunya sebelum dikasih soket, kabel merah sama biru ini disambung dulu, ininya nggak usah, masanya nggak usah, soalnya masa ini emang buat ini, kalau biar mastiin nyala enggaknya. Soalnya nanti kalau kabel merah sama biru disambung nggak nyala, berarti itu sambungan ini ada yang sambungan kabel ini ada yang putus atau belum rapat. Jadi kayak itu, kabel merah sama biru kan itu ada dua, itu kabel merah sama biru kan naik ke atas. Nah ini disambung dulu, kabel merah sama biru tampil dulu. Jangan lupa, pokoknya akinya pasang semua, pasang, nyalain. Kalau masih bisa di starter berarti tersambung ya. Jadi modelnya itu normal. Jadi kalau kabel merah sama biru disambung itu normal, power up nggak ikut, itu belum masuk power up. Jadi sama aja disalurin dari sini, sekring sini, masuk sini kabel hitam strip putih dipotong, disambungin merah disambungin biru ke output lagi, sama aja sebenarnya. Jadi nggak pakai power up, itu mode normal. Kalau itu udah bisa, tinggal lanjut pakai soketan kayak gini. Nanti kalau masih bingung komen aja, nanti aku balas satu persatu kayak gitu. Jadi ini jalur-jalurnya kayak gini, udah paham ya geng ya. Ini outputnya 3 kabel, ini inputnya juga 3 kabel. Ini 3 kabel, satu masa masuk sini, yang ini nyalur ke ini, kabel hitam nyalur ke sini, kabel merah masuk sini, kabel biru keluar sini, terus masuk ke injektor dan lain-lain. Udah kayak gitu ya geng, aku rangkai dulu, aku kasih testernya. Oke, stay tune. Oke geng, ini udah aku rangkai, ini udah aku pasang, ini soketnya sudah aku pasang juga, ini jalurnya tinggal kita coba aja geng ya. Kita hidupin, denger ya suara full pumpnya. Ini juga udah masuk 12,4, input keluar 14,1, kayak gitu ya geng ya. Ini 11,9, 11,9, sini 12,4 ya. Yang bikin rancu kayak gini geng, ini yang bener yang mana, dari dulu nggak ketahuan geng yang bener yang mana. Yang penting kita tes aja, kita hidupkan,
kita starter, geng. Oke, geng, ini udah normal kayak gitu, geng. Itu jalurnya udah sesuai kayak gitu. Oke, sekian tutorial dari aku. Like, comment, share, and subscribe untuk membangun channel ini lebih berkembang, geng. Bantu channel ini biar aku tambah semangat bikin konten, geng. Oke, sekian. Wassalamualaikum, salam sejahtera untuk para bakers. Ciao.